Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurfadilah. Di sini saya akan memberikan tutorial dari pembuatan pola digital, pola dasar rok, di mana saya menggunakan pola Rich Piece dengan tipe V8. Di mana pola Rich Piece CAD ini ada 3 atau kemungkinan lebih dari V8, V9, V10 sampai ke 3 dimensi. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan tipe V8 ini di mana bisa terlihat dari berbagai macam tool yang biasa digunakan untuk pembuatan pola. Yang pertama itu bisa dilihat dari modify, kegunaannya untuk membuat suatu garis, lalu ada intelligent pen, di mana itu untuk berupa pena, yang di mana untuk memberikan garis-garis. Lalu selanjutnya rectangle. Rectangle ini untuk pembuatan kotaknya, di mana kita sebelum melakukan membuat pola itu selalu menggunakan rectangle. Lalu di sini ada yang berupa gambar-gambar yang tidak asing lagi untuk terutama tata busana itu sudah terlihat. Di sini ada berupa gunting, snip curve, lalu di sini ada eraser, lalu ada coupe yang berupa V-dart namanya. Nah, di sini ada yang namanya edge di mana edge ini merupakan kampu. Jadi pola digital itu ada beberapa tool yang memudahkan kita untuk membuat polanya. Di sini selanjutnya ada Vortex. Vortex itu gunanya untuk memotong atau memblok setiap bagian pola. Nah, mari kita buat. Pembuatan di sini saya akan memberikan informasi pembuatan pola dasar rok. Pertama, sebelumnya di sini kita siapkan dulu ukuran. Ukuran mana yang akan dibuat? Apa ukuran M, S, XL, atau apa? Di sini saya akan memberikan ukuran M, di mana lingkar pinggangnya itu di 72 cm, lingkar panggulnya itu di 96 cm, tinggi panggulnya 18, dan panjang roknya di 6. Baik teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama itu kita buat dulu kotaknya. Pertama, rectangle. Setiap pembuatan pola itu pasti menggunakan rectangle atau garis bantu. Klik rectangle ini, lalu buat di sini. Nah, seperti ini. Ada yang mengarah vertikal dan horizontal. Ini gunanya kita perhitungkan berapa 1/4 lingkar panggul ditambah untuk bagian muka seperti biasa ditambah 1. Jadi saya sudah memberitahu bahwa kita menggunakan ukuran M, jadi panggulnya itu di 92, dibagi 4 ditambah 1 itu 25 cm. Lalu untuk memanjangnya itu di panjang roknya. Panjang rok saya menggunakan panjang yang 60 cm, lalu diokekan. Jadilah kotak seperti ini. Nah, setelah ini selanjutnya kita buat di titik-titik pola yang biasa dalam rok itu apa saja. Kita lihat, cek di sini ada poin. Nah, poin itu gunanya untuk memberikan titik-titik pada pola. Pertama, titik di bawah pinggang. Biasanya turun 2 cm. Lalu, oke. Nah, untuk pinggangnya berapa? 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1 itu dengan pinggang 72 dengan 22 cm. Lalu panggul. Tinggi panggulnya 18. Oke. Selanjutnya untuk bagian bawah rok. Biasanya bawah rok itu tidak lurus ya, teman-teman. Di sini harus naik. Apa itu 1,5 atau 2 cm. Karena ingin lebih naik, bisa 2 cm. Selanjutnya, setelah ada titik-titik seperti ini, kita menggunakan intelligent pen atau yang berupa seperti pulpen, pena. Kita klik yang seperti pena, di sini ada nama-namanya, intelligent pen.
klik di sini, lalu sambungkan setiap titiknya. Nah, kita coba dikasih garis bantu dulu. Nah, ini. Bisa terlihat ini ada yang berupa garis lengkung, lalu klik kanan garis lurus. Kita pakai garis lurusnya. Klik, jadilah ada garis bantu untuk pinggul. Selanjutnya di sini klik. Nah, tidak mungkin untuk bagian pinggang itu berbentuk lurus. Nah, harus melengkung sedikit karena badan kita itu ada lekukan-lekukan. Klik kanan seperti ini, lalu diklik dan lalu ke sini. Nah, kalau ini salah, bisa di-delete. Klik lagi, tidak mungkin seperti ini. Ada yang namanya eraser. Eraser, kita hapus dan kita buat ulang. Teman-teman, klik Intelligent Pen, lalu diklik lagi ke sini biar terlihat cantik. Ya. Nah, seperti ini, lalu klik kanan. Ya. Selanjutnya untuk pinggang sama, lalu diklik. Nah, seperti ini, bawahkan, sejajarkan dengan yang tadi 2. Nah, klik kanan. Seperti ini, kita scroll. Selanjutnya, kita sambungkan lagi bagian titik. Sedikit dilengkungkan biar terlihat menarik ya, dan bagus polanya. Klik kanan. Nah, ini sudah terlihat rok bagian depan, di mana sudah terlihat nampak berupa gambar rok. Tetapi setelah ini belum selesai. Karena kenapa? Kita harus memblok dulu. Apakah ini ada yang putus atau tidak? Kalau putus, kalau tidak terblok, maka ada beberapa garis yang putus. Yang tadi yang saya jelaskan vortex. Kita vortex dulu. Pertama, setiap komponen garis-garisnya. Klik di sini, lalu klik di sini, dan klik di sini. Lalu klik kanan. Nah, seperti ini. Baik, kalau seperti ini bentukannya, maka setiap garis itu tidak putus. Jadi harus seperti ini dan terblok semua. Ada arah serat kain. Nah, biasanya arah serat kain itu tidak mungkin melebar, harusnya memanjang. Jadi harus dirubah terlebih dahulu. Bagaimana merubahnya? Kita cari di sini yang seperti gambar arah serat kain atau disebut dengan green line. Klik green line-nya, lalu tarik ke sini. Seperti ini. Nah, maka akan berubah lalu geserkan. Baik, untuk arah serat kain ini sudah selesai. Selanjutnya yang belum ada itu apa? Di bagian rok itu kupnat. Sebelumnya kupnat itu kita harus menghitung dulu. Letak kupnat itu sebelah mana? Nah, tadi pinggangnya 72, jadi 1/10-nya lingkar pinggang. Itu perhitungan biasanya di perhitungan pinggang letak kupnat. Di mana klik di sini ada yang namanya V-dart seperti gambar kupnat. Ini ada 2, jangan salah klik. Di sini ada V-dart itu untuk rok. Kalau Vestigate dart itu untuk blouse. Jadi kita klik yang V-dart. Lalu klik yang merahnya, yang bagian kalau merah ini tidak mungkin di pinggir ya, teman-teman. Lalu di atas. Nah, karena kupnat itu bagian atas. Klik di sini, kita buat di 7,2 cm. Lalu di OK. Nah, seperti ini. Lalu klik ke bawah, klik lagi. Nah, untuk W di sini itu jarak dengan lebar kupnatnya berapa, dan D di sini itu panjang kupnatnya. Di sini panjangnya sudah tertera, dan di sini berapa biasanya panjangnya. Untuk lebarnya kita 3, dan untuk panjangnya kita coba 12 cm. Lalu diaktifkan. Dan jadilah kupnat. Sudah nampak, terlihat. Selanjutnya kita buat kampuhnya. Nah, untuk kampuh,
Di sini terlihat ada add seam. Nah, dari gambarnya sudah terlihat ada kampuhnya. Kita klik setiap komponennya, kita klik untuk bagian pinggang biasanya 1,5. Saya kasih 1,5, ini juga 1,5. Jangan salah ya. Jadi harus merata. Lalu untuk sisi biasanya 2 cm. Boleh menggunakan sentimeter ataupun tidak masalah. Lalu di sini 2. Biasanya untuk bagian bawah, untuk kelim 3 cm. Lalu oke kan. Nah, seperti ini. Nah, jadilah kampuh. Baik, yang namanya bagian depan itu berupa lipatan. Maka kita buat lipatannya di bayangan cermin. Nah, ada gambar di sini pattern symmetry. Pattern symmetry itu untuk memberikan bayangan cermin bagian depan atau bagian depan untuk dibuat dua. Karena bagian depan itu berupa lipatan. Lalu klik patternnya, lalu di sini diklik, stop, dan jadilah seperti ini. Begitu. Selanjutnya, untuk kita buat bagian belakang. Bagian belakang sama seperti bagian depan. Kita buat dulu kotaknya. Jadi kotak bantu atau disebut garis bantu, kotak bantu untuk membuat pola. Klik di sini. Nah, untuk bagian belakang itu dikurang 1. Jadi tadi untuk panggulnya 25, sekarang menjadi 23. Panjangnya sama 60 cm. Oke. Lalu seperti tadi ada poin di sini, klik di sini, turun 2 cm. Nah, ini bagian belakang biasanya ada yang 2, ada yang 1. Kita pakai yang 1 cm saja. Lalu untuk pinggang seperti biasa tadi itu 22, sekarang 20 karena bagian belakang. Biasanya belakang itu dikurang ya. Lalu selanjutnya tinggi panggul sama 18 cm. Oke. Nah, untuk bagian rok sama bagian bawah rok 2 cm. Seperti ini, harus sama bagian depan. Setelah ini kita sambungkan dengan menggunakan intelligent pen. Garis bantu terlebih dahulu seperti biasa. Iya, lalu selanjutnya dari sini kita sambungkan agar terlihat cantik ya. Lalu sambungkan lagi di sini. Sambungkan kembali. Nah, bila seperti ini terjadi kesalahan, maka bisa pakai eraser ya, untuk menghapus. Nah, lalu balik lagi ke intelligent pen, kita buat lagi biar nampak bagus bentuknya, seperti ini. Ya, klik kanan. Nah, selanjutnya untuk bagian pinggir atau bagian bawah sambungkan biar sedikit. Nah, ini cancel dulu. Seperti ini. Biar sedikit melengkung. Biar bagus ya. Klik kanan. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Lalu kita vortex seperti biasa. Vortex itu kita blok di mana apakah putus atau tidaknya, apa keblok atau tidaknya. Ternyata keblok, berarti di sini tidak ada yang putus. Selanjutnya tadi dengan menggunakan arah serat yang memanjang. Ya, seperti ini. Lalu ke hookna. Nah, feeder yang tadi, klik di sini sama arah dengan 7,2. Oke. Dan ini 3 cm. Nah, untuk bagian bawah, untuk D-nya itu biasanya belakang itu lebih pendek, 10 cm. Oh, ternyata salah. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini feeder diklik 7,2. Oke, lalu ke bawah. Nah, ini 3 dan ini
12. 10 saja ya. Boleh disamakan atau tidak. Nah, seperti ini sudah jadi. Bila sudah jadi seperti ini, kita buat lagi ke kampuhnya. Samakan dengan bagian depan, di sini 1,5, lalu oke. Di sini juga 1,5. Oke. Selanjutnya untuk bagian bawah itu 3 cm. Oke. Bagian sisi disamakan 3 atau 2. 2, oke. Nah, ini untuk bagian belakang, itu untuk resletingnya. Nah, sebelum itu kita copy dulu. Nah, kita ini resleting biasanya 3 cm ya, kamu. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Kalau sudah jadi, maka kita lihat untuk kita buat dua, karena yang namanya garment itu tidak satu-satu. Jadi dibuat langsung 2 pola. Dibuat 2 pola dengan di copy dulu pola. Pola digital itu sangat mudah. Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Nah, jadilah seperti ini. Maka di sini bisa dilihat Shift. Nah, ini pattern flip itu untuk mengatur letak, nah, membalikan arah. Di sini Shift. Oke. Lalu Shift. Ada kita pindahkan, lalu di sini klik. Itu jika kalian mau memindahkan pola ini dengan ada gambar tangan, diklik Shift lalu di spasi. Shift, spasi, dan pindahkan. Pindahkan sesuai dengan tegak lurusnya dan klik. Nah, seperti ini. Pola sudah jadi. Nah, kalau misalkan tidak pas, maka dipaskan Shift dan spasi. Nah, diratakan. Oke. Sudah jadi? Baik, ini untuk pola bagian depan dan bagian belakang. Nah, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita buat ke ban pinggangnya. Pertama rectangle. Nah, buat dulu. Klik. Di sini jarak 3 cm dan panjang lingkar pinggangnya di 72, berarti untuk kailan atau kancing kait tambah 3 cm jadi 75. Lalu di sama seperti tadi, di portek terlebih dahulu. Portek setiap, bukan di portek ya. Maaf, di sini kita ke ya. 1, 2, 3. Nah, portek ya. Lalu klik kanan untuk mengetahui apa putus atau tidaknya. Selanjutnya green line arah serat kain. Selanjutnya ke add seam rambutnya 1,5. Oke, samping 1,5 sama ya. Untuk bagian pinggang itu disamakan kampuhnya 1,5. Ya, sudah jadi untuk pola digital, pola dasar rok dengan ukuran M. Baik, pola sudah selesai, maka selanjutnya kita buang garis-garis bantu yang tadi agar nampak terlihat dengan menggunakan eraser. Ini garis bantunya, lalu ini, lalu ini, lalu ini.
Ya, seperti ini. Bagian depan dan bagian belakang sudah terlihat. Nah, jadilah pola dasar rok dengan ukuran. Setelah ini, di save saja. File, save as. Nah, terserah ini mau di file yang mana. Boleh namanya di sini saya nama pola rok M. Lalu di save saja, di save. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi yang melihat, semoga dapat mencoba, dapat mengembangkannya, dapat melihat dan mencobanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.